baru seharga 7,5 juta ini nyebelin, dan iPad Pro M2 seharga 18,7 juta nggak menarik. Yuk kita bahas. Oke, kita mulai dari yang kurang menarik dulu nih, yaitu unboxing M2 iPad Pro yang udah di generasi ke-6 aja ya buat yang 12,9 inch ini. Sekarang dia udah nggak pakai plastik lagi ya, ngikutin produk Apple yang pakai pil gitu di atas dan di bawah. Pas dibuka langsung disambit iPad-nya itu sendiri yang dilapisin selimut kertas. Terus ada kotak lagi yang isinya buku-buku nggak jelas dan Apple sticker. Lanjut, di dalamnya ada kepala charger 20 watt, terus kabel Type-C ke Type-C dengan material braided gitu ya, yang gue berasa sih lebih bagus aja dibanding sebelumnya yang dilapisin karet jadi kriwel-kriwel gitu. BTW ini pertama kalinya gue pesen iPad yang warna silver loh, karena dari dulu spaceback mulu, dan ternyata oke juga loh. Warnanya lebih terang dan di bagian layarnya itu jadi ada garis putih tipis di sekelilingnya. Oh ya, sekarang bagian belakangnya itu ada tulisan iPad Pro, sebelumnya cuma iPad doang. Tenang, gue nggak bikin lama. Apa aja sih bedanya sama model sebelumnya? Yang pertama, M1 versus M2 chip. Habis itu ada Apple Pencil Hover yang sebentar lagi bakal kita cobain. Terus dia udah support Apple ProRes buat video, Wi-Fi 6E, dan terakhir Smart HDR dibanding yang 3 di versi sebelumnya. Untuk harga masih sama kok, mulai dari 18,7 juta buat yang paling murah ya, Wi-Fi 128GB, sampai 39,4 juta buat yang 2 tera Wi-Fi seluler. Ingat ya, ini buat yang 12,9 inch dan harga konversi langsung di Apple Store Singapura. Belum termasuk ongkos kirim ke Indonesia. Dan buat yang tertarik, langsung aja kepoin sg.shipshop. Mereka ada IG dan Tokopedia-nya. Oke, lanjut, kayak gimana sih Apple Pencil Hover itu? Pertama, kalau kita lagi di layar menu, saat deketin ke salah satu ikonnya, dia bakal ngembang gitu. Dan nggak cuma di menu luar ya, tapi pasti app-nya juga sama. Selain itu, saat kita mau gambar nih, bakal kelihatan previewnya di sini. Dan ukurannya sesuai sama size yang kita tentuin. Kalau kita gedein size-nya, previewnya juga bakal ikut gede. Gue yakin sih ini bakal berguna banget buat para ilustrator. Dan Apple bilang jarak hovernya itu sekitar 12 mm, yang menurut gue cukup jauh. Mantap! Apaan sih Stage Manager, Bang? Gampangnya, fitur multitasking di iPad OS terbaru nih, yaitu iPad OS 16. Dan ingat, ini berlaku nggak cuma di iPad Pro terbaru, tapi di versi lama juga bisa. Bahkan iPad Air M1 juga bisa loh. Pertama, buat aktifinnya kita tinggal ke Control Center aja ya, terus tap icon ini. Dari sana tinggal swipe aja ya icon yang ada di ujung ini nih. Kelihatanlah aplikasi-aplikasi apa yang aktif. Nah, di sini multitaskingnya. Kita tinggal tahan aja aplikasi yang mau dibuka, terus bawa ke tengah sini. Bisa dari dock di bawah atau di kiri juga. Pas gue coba maksimal sekitar 3 aplikasi bisa dibuka secara bersamaan. Terakhir ada beberapa apps berat yang bakal muncul di iPad M2 ini ya, salah satunya DaVinci Resolve, aplikasi editing video gitu. Cuma dari yang gue dengar, nggak semua fitur itu bakal muncul ya untuk versi iPad-nya. Cuma beberapa aja, dan kalau ini benar, tetap iPad ini mau kasih M5, M10, sampai M150 pun M150 bisa bakal tetap mubazir ya. Masih mending iPad Pro M1 aja, atau yang sebelum-sebelumnya juga masih oke sih. Makanya menurut gua iPad Pro terbaru ini kurang menarik sih dibanding sama iPad yang mau kita unbox sekarang. Ini dia iPad-nya yang menurut gue cukup menarik tapi ngeselin. Nanti gue jelasin kenapa. Boxnya kayak biasa ya, ada gambar di depan dan ini ngewakilin warna-warna iPad yang ada, yaitu biru, pink, silver, sama kuning. Terus di sini kelihatan ya kalau kamera depannya pindah posisi nih. Sisanya sama persis ya kayak unboxing iPad Pro tadi. Ada iPad-nya, buku-buku nggak jelas, Apple sticker, kepala charger 20 watt, dan kabel chargeran yang braided juga. Impresi gue tentang iPad generasi 10 ini, wah, kuningnya cukup menyengat ya, terang gitu, dan agak keemasan gak sih? Bentuknya mirip banget kayak iPad Air 5 yang udah ngotak. Beda jauh loh sama versi sebelumnya, nggak ada home button atau Touch ID di layar, dan bezelnya pun simetris. Jadi sekarang Touch ID-nya udah ada di atas sini. So, akhirnya desain iPad entry level ini udah nggak dianaktirikan lagi ya, udah kayak saudara-saudara lainnya, kecuali ada 2 pembeda. Pertama, ini yang menarik, kamera selfie-nya ada di atas ya, dengan posisi landscape. Dimana untuk iPad-iPad lainnya belum tobat, masih ngaco posisinya, termaksud M2 iPad Pro ini. Yang kedua, smart connectornya itu ada di sisi bagian bawah ya, sedangkan iPad lainnya kan ada di belakang. Dan ini berhubungan sama aksesoris dia, yaitu Magic Keyboard Folio, yang sesaat lagi kita bakal unbox. Lanjut kita ke spesifikasinya, yang sekarang gue bandingin sama generasi 9 ya. Mulai dari layarnya yang punya ukuran 10,9 inch dibanding 10,2.
Liquid Retina display ya. Terus chipsetnya pakai A14 Bionic, yang mana chipset ini dipakai sama iPhone 12 series udah sekitar 2 tahun lalu. Yang gua rasa masih cukup baik sih. Nanti kita coba buktiin ya tes Genshin Impact highest 60 fps seberapa kuat. Untuk kamera belakang terjadi peningkatan nih 12 megapiksel dari sebelumnya 8 megapiksel. Dan sekarang bisa shoot video dengan resolusi 4K loh. Terus udah support USB Type-C, tapi nggak support Thunderbolt. Oh iya, untuk speakernya sekarang ada di 2 sisi, dibanding sama iPad sebelumnya cuman ada di 1 sisi aja. Dari sisi harga jelas beda nih, selisih hampir 2 juta. Untuk varian terendahnya 64GB Wi-Fi only. Sisanya sama aja sih, sama-sama 60Hz, kamera selfie 12 megapiksel ultra wide, dan support Apple Pencil Gen 1 yang... Mari kita bahas ini, gue pengen marah-marah. Oke, kalian pasti udah denger kan lawakan Apple yang mana iPad 10 Gen ini support USB Type-C. Tapi Apple Pencilnya cuma support yang generasi 1. Yang mana untuk konektornya itu dia pakai Lightning. Aneh kan? Iya, dan karena itu Apple jual satu benda lagi seharga 150 ribuan, yaitu konverter dari Lightning ke USB-C buat menyelesaikan masalah itu. Oke, itu udah. Tapi gue baru tahu nih ya akhir-akhir ini kalau ternyata konverternya itu lubang sama lubang. Yang artinya kita butuh kabel lagi buat sambungin mereka kayak gini nih. Belum berakhir guys, diperparah lagi, gue kan pengen rasain langsung kekocakan Apple tadi dan beli Apple Pencil Gen 1-nya. Dan ternyata baru ready stock bulan depan dong. Waduh, konverternya juga sama. Iya, tadi ada gambar anjing lucu ya. Oke, gue coba menetralkan suasana ya dengan mencoba lebih mengerti sudut pandang Apple nih. Yang pertama, kenapa sih mereka nggak support Apple Pencil Gen 2 aja? Menurut ilmu sotoy gue nih, kalau pakai Apple Pencil Gen 2, nanti kan di bagian atas iPad-nya bakal ada magnet tuh buat tempel langsung. Tapi, kita mesti ingat, sekarang ada kamera di atas sana. Jadi sepertinya bakal ada masalah kalau ada magnet di dekat kamera situ. Mungkin bisa aja sih ya diakalin, tapi kayaknya teknologinya bakal kemahalan buat entry level. Gimana kira-kira? Masuk akal nggak? Kalau ada teori lain, boleh bisikin gue di komen ya. Bang, kalau gitu apa nggak mending iPad Air aja? Coba gue jabarin dulu ya. Kalau dibandingin sama iPad Air ini, secara tampilan sih mirip. Kecuali yang gue bilang tadi di awal, posisi kamera depannya, terus pin konektor di iPad 10 ini ada di sisi bawah. Dibanding iPad Air ada di belakang. Sedangkan secara spesifikasi, udah pasti beda ya prosesornya. M1 dan A14 Bionic. Untuk support Apple Pencil juga beda ya tadi. Habis itu layar di iPad 10 Gen ini nggak ada anti-reflective coating. Dan nggak ada white color P3. Dia ini masih sRGB. Dan terakhir, sayangnya dia masih non-laminated display. Apaan tuh bang? Coba gue jelasin dikit ya. Jadi yang namanya layar itu kan terdiri dari beberapa lapisan nih. Misalnya ada lapisan display buat nampilin gambar. Habis itu ada lapisan buat sentuhnya atau touch panel. Sama lapisan kaca. Nah, kalau laminated itu, lapisan-lapisan tersebut udah menyatu ya. Sedangkan yang non-laminated itu, dia bakal ada sedikit celah untuk tiap-tiap lapisannya. Yang mengakibatkan kalau ada cahaya outdoor bakal kelihatan nih pantulannya. Karena di antara lapisan tadi ada celah yang bikin cahayanya bisa mantul. Jadi gambar yang dihasilkan sih nggak terlalu jernih. Cuman kelebihannya, kalau di servis bisa lebih murah ini dibanding laminated display yang semuanya udah jadi satu bagian, jadi lebih mahal. Habis itu karena ada celah tadi, saat kita tap layarnya, suara kopongnya lebih berasa ya dibanding sama yang nggak ada celah. Gimana? Ada yang kurang? Boleh bantu tambahin ya. Oh ya, harga. Kalau gua cek di Apple Store Singapura beda sekitar 2 jutaan. Worth it mana nih bang? Gua bakal bahas ini di kesimpulan, oke? Jadi gimana pengalaman gaming di iPad Gen 10 dengan A14 Bionic-nya? Mencengangkan. Jadi gua main hampir 30 menit ya dan dapat FPS rata-rata di 58,7. Terus baterai berkurang 14%. Untuk suhunya di bawah 40 derajat ya dengan kondisi suhu ruangan ber-AC. Oh ya, untuk settingannya gue set highest 60 fps. Waduh, gimana nih guys? Bikin ngiler nggak? Unboxing ketiga kita di video ini. Dan ini aksesoris yang menarik buat temenin si iPad 10 Gen ini guys. Harganya mahal, sekitar 4 jutaan. Pas dibuka sama juga nih diselimutin kertas putih. Terus dia ada dua bagian gitu ya. Yang pertama keyboard dan kedua stand-nya. Simple sih gitu aja udah. Langsung yuk kita tempelin ke iPad-nya. Dibanding sama Magic Keyboard-nya iPad Pro, menurut gue ini lebih praktikal ya. Jadi kalau kita lagi mau mode tablet, ya tinggal lepas aja bagian keyboardnya.
Kalau mau model laptop tinggal tempelin. Dibanding sama Magic Keyboard satunya lagi, dia udah jadi satu kesatuan ya. Jadi kalau mau tablet yang mesti dicopot semua dan gak ada proteksi deh. Oh iya, satu lagi, di Magic Keyboard Folio ini dia ada function key loh. Dan ini yang hilang dari Magic Keyboard pertama, yang sempat gua review kira-kira 2 tahunan lalu nih. Wah, itu masih cupu-cupunya gua. Jangan ditonton. Paling concernnya gua ini yang warna putih sih. Kayaknya bakal cepet kotor dah. Kira-kira ada yang jual case-nya nggak ya? Tapi lucu juga sih. Ini kan hitungannya udah termaksud case, terus dipasangin case lagi. Oke, di sini gue mau coba jawab beberapa pertanyaan teman-teman di community post yang gue bikin kemarin. Pertama ada dari Wilbert. Coba tes Apple Pencil 2 bang di iPad 10-nya, WK. Nah, kalau ini udah pasti nggak bisa ya, tapi biar sama-sama senang, gue cobain deh. Tuh, nggak bisa kan? Buat detailnya kalian bisa cek langsung di website Apple ini. Yang kedua dari Tommy T, New Folio-nya bisa wireless keyboard nggak? Atau harus nempel dengan iPad case-nya? Sayangnya nggak bisa sih. Jadi pas gue lepas keyboardnya udah nggak bisa diketik sama sekali, yang keluar malah keyboard iPad-nya. Terus gue sempat iseng cek di Bluetooth list-nya ya, tapi nggak ada nama yang berhubungan sama si Magic Keyboard ini. Oke, sebenarnya iPad 10 Gen ini buat siapa sih? Kalau menurut gua ya, lebih cocok buat kalian yang nggak pakai pensil, nggak mau diribetin sama converter atau takut suka hilang karena pensilnya nggak bisa nempel di iPad. Loh, emang ada bang orang pakai iPad tapi nggak pakai pensilnya? Banyak kok teman-teman yang pakai iPad cuma buat lebih ke entertainment aja, kayak misalnya baca e-book, nge-game, nonton film, ataupun browsing-browsing. Dan jujur gue salah satunya sih. Dan satu lagi, aksesoris Magic Keyboard Folio-nya itu bikin ngiler sih. Tapi pas lihat total harganya, bikin iler gua tadi jadi minder dan ketelan lagi. Dan gimana buat kalian yang sering pakai Apple Pencil? Misalnya artis yang suka ngegambar atau catet-catet gitu. Ada 2 pilihan nih. Kalau punya duit lebih, bisa pertimbangin iPad Air dengan Apple Pencil Gen 2-nya. Lebih powerful juga dengan M1. Atau kalau budget terbatas, bisa pertimbangin iPad 9 aja sih. Karena sama-sama pakai Apple Pencil 1. Dan nilai plusnya harganya lebih murah. Walaupun desainnya kayak iPhone SE direndam minyak tanah. Oh ya, kalau kalian suka sama kontennya, boleh bantu gua like video ini ya. Bakal berarti banget buat gua dan channelnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.